Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Malia Prameswari Alvina dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Anisatul Komaria. Dalam video ini, kami akan menjelaskan terkait review jurnal yang sudah kami lakukan dengan topik jurnal analisis faktor yang mempengaruhi dropout mahasiswa. Dalam video ini juga kami akan menjelaskan bagaimana data sains dapat berperan dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam ketiga jurnal yang sudah kita review. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari ketiga jurnal yang kita review, yaitu topik dropout ini penting karena menyangkut keberhasilan studi mahasiswa dan juga reputasi perguruan tinggi. Dengan meninjau berbagai jurnal, kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda-beda dari sisi teknologi, sosial, hingga psikologi sendiri. Nah, kita tahu bahwa fenomena mahasiswa dropout bukanlah hal baru. Banyak faktor-faktor yang memicu mulai dari tekanan akademik, masalah ekonomi, sampai motivasi yang menurun. Masalah ini perlu dianalisis secara mendalam supaya pihak kampus dan dosen bisa lebih mengenali mahasiswa yang beresiko dan mengambil langkah untuk mencegah sebelum terjadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan tadi terdapat kendala di jaringan, jadi kita akan melanjutkan menjelaskan. Bisa dilanjut? Baik, akan saya lanjut yaitu mengenai pembahasan tujuan. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab mahasiswa dropout dari ketiga jurnal yang kita review. Terus yang untuk tujuan kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui penerapan data science. Nah, baik, di sini masuk pada jurnal yang masuk pada jurnal 1, yaitu dengan topik analisis algoritma backpropagation untuk mengidentifikasi mahasiswa yang drop out dari kampus. Untuk permasalahan pada jurnalnya yaitu meningkatnya jumlah mahasiswa drop out jumlah mahasiswa dropout dikarenakan beberapa faktor dan dapat merugikan mahasiswa serta universitas sendiri. Solusi yang kita temukan dari jurnal pertama ini yaitu menggunakan algoritma backpropagation neural network untuk mendeteksi mahasiswa berisiko dropout. Nah, selanjutnya yaitu untuk metodenya, kita dari jurnal ini menggunakan sistem identifikasi berbasis backpropagation yang meliputi yaitu yang pertama pelatihan jaringan atau training, yang kedua yaitu pengujian data atau testing, dan yang terakhir yaitu identifikasi faktor penyebab berdasarkan atribut mahasiswa. Nah, hasil dari temuan ini yaitu sistem mengenali beberapa faktor domain yang memicu dropout-nya mahasiswa, yaitu mengenai faktor ekonomi dan faktor akademik. Selanjutnya yaitu masuk ke jurnal kedua dengan judul Social Support, Academic Satisfaction, and Student Dropout Tendency. Lanjut. Permasalahan yang diangkat pada jurnal kedua yang kita review yaitu adanya fenomena dropout yang dipengaruhi oleh rendahnya kepuasan akademik dan kurangnya dukungan sosial oleh mahasiswa itu sendiri. Lanjut. Solusi yang ditawarkan dalam jurnal kedua ini yaitu menggunakan analisis statistik dan metode dan model prediksi untuk menilai seberapa besar pengaruh kepuasan dan dukungan sosial pada mahasiswa itu. Lanjut. Metode yang digunakan dalam jurnal kedua yang kita review yaitu menggunakan metode kuantitatif korelasional pada mahasiswa semester 5. Jadi target
penelitiannya itu ke mahasiswa semester 5 dengan menentukan skala kecenderungan dropout, SKDO, kemudian skala dukungan sosial, SDS, dan skala academic satisfaction, SADS. Selanjutnya, dari hasil temuan yang kita peroleh setelah membaca jurnal kedua ini yaitu hasil analisis regresi menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi banyaknya mahasiswa dropout yang sudah dijelaskan oleh jurnal kedua ini yaitu ada dari pengaruhnya dapat diperoleh dari social support, academic satisfaction, dan student dropout tendency. Selanjutnya, untuk jurnal ketiga yang kita review yaitu berjudul Faktor Penyebab Akademik Burnout pada Mahasiswa Tingkat Akhir. Kami mengambil jurnal ketiga dengan mengusung adanya topik burnout ini karena tidak hanya mahasiswa semester akhir yang mengalami burnout, jujur saja kita mahasiswa semester 5 juga sering mengalami burnout dan kehilangan motivasi atau semangat berkuliah seperti itu. Lanjut. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ketiga ini yaitu faktor penyebab akademik burnout pada mahasiswa tingkat akhir yang berpotensi menimbulkan penurunan motivasi dan resiko dropout karena mahasiswa yang mengalami burnout itu akan secara tiba-tiba kehilangan motivasi dan semangat untuk berkuliah dan tidak diketahui penyebabnya apa. Jadi menurut kami ini permasalahan dan topik di jurnal ketiga ini sangat-sangat relate bagi kami juga. Lanjut. Solusi yang ditawarkan dari jurnal ketiga ini yaitu analisis tematik kualitatif yang digunakan untuk memahami pola burnout dan resikonya terhadap dropout. Lanjut. Metode yang digunakan yaitu jenis metode penting yang digunakan pada jurnal ketiga ini yaitu metode kualitatif seperti studi kasus begitu. Kemudian subjeknya yaitu 3 orang mahasiswa tingkat akhir. Dan untuk tekniknya yaitu dengan teknik observasi dan wawancara mendalam terhadap mahasiswa yang menjadi target wawancara. Dan untuk analisisnya itu dengan cara reduksi data. Dan untuk analisisnya yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan data. Penarikan data ini dapat diperoleh dari adanya wawancara dan hasil olah data yang dilakukan secara mendalam oleh penulis dari jurnal ketiga ini. Lanjut. Dari hasil temuan yang sudah kita analisis di jurnal ketiga, kita memperoleh bahwa mahasiswa cenderung mengalami dropout ketika tekanan akademik tinggi dan tidak diimbangi dengan dukungan sosial, kondisi ekonomi stabil, dan kesehatan psikologis yang baik. Jadi, kebanyakan mahasiswa mengalami dropout atau burnout itu karena adanya tekanan yang tinggi dari akademik, serta tidak adanya dukungan sosial dari orang sekitar, kemudian ditambah lagi adanya permasalahan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan kesehatan psikologis mahasiswa yang kurang baik. Jadi itu yang menyebabkan mahasiswa drop out. Oke, lanjut. Lanjut ke persamaan dari hasil ketiga jurnal yang sudah kita analisis, dapat diperoleh persamaan, yaitu ketiga jurnal yang kita analisis ini membahas faktor penyebab dropout dan solusi berbasis analisis data. Lanjut. Baik, di sini untuk perbedaan dari ketiga jurnal yang sudah kami review, yaitu untuk jurnal yang pertama lebih fokus pada kecerdasan buatan atau AI, dan untuk jurnal yang kedua yaitu menyoroti aspek sosial dan akademik. Nah, untuk jurnal ketiga yaitu pendekatan aspek psikologi sendiri. Oke, masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari hasil ketiga jurnal yang kita analisis dapat ditarik kesimpulan ketiga jurnal yang kita analisis menyimpulkan bahwa dropout mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dimulai dari faktor akademik, ekonomi, sosial, psikologis, dan lain sebagainya. Kemudian prestasi dan rendah, tekanan studi tinggi itu juga menjadi penyebab mahasiswa dropout. Keterbatasan biaya serta stres dan kurangnya dukungan sosial juga menjadi penyebab sebagian besar mahasiswa drop out dari perkuliahan. Dan upaya pencegahan yang perlu dilakukan yaitu fokus pada peningkatan kepuasan akademik, dukungan mental pada mahasiswa, dan sistem deteksi dini pada mahasiswa yang sekiranya beresiko atau memiliki tanda-tanda burnout atau dropout tadi. Oke.
Baik, sekian dari review jurnal yang sudah kami jelaskan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.